Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan menggunakan kesempatan dan waktu yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, menjalankan amal-amal soleh. Apalagi kita masih berada di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana setiap amalan itu akan diganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda, melebihi dari amal-amal perbuatan yang dikerjakan di bulan-bulan lain. Kemarin kita sudah membaca dan mengingat kembali cerita tentang kisah Qorun dengan Nabi Musa. Qorun itu lambang konglomerat, Nabi Musa lambang orang-orang yang beriman. Ya, Fir'aun itu lambang penguasa. Jadi manusia itu kalau tidak menjadi manusia seperti Nabi Musa, beriman, beramal soleh, hidupnya mencari akhirat, mencari kemuliaan di akhirat, mencari ridho Allah, maka kalau manusia tidak hidup seperti Nabi Musa, dia pasti akan memilih dari salah satu dari kedua yang tadi. Yaitu mungkin dia kepingin menjadi orang seperti Fir'aun, berkuasa, punya kekuasaan, bisa nyuruh-nyuruh orang, bisa ngatur-ngatur orang, ya. Tapi tidak beriman kepada Allah. Akhirnya nanti kalau mati ya masuknya ke neraka. Enaknya di dunia, sengsaranya di akhirat sana. Demikian juga kalau kita memilih menjadi manusia yang kaya raya kayak Qorun, tapi tidak beriman, nah sama juga dengan Fir'aun itu tadi. Nah, Fir'aun dengan Qorun ini bekerja sama antara konglomerat dengan penguasa. Itu sejak zaman dulu sampai sekarang pun begitu. Sampai hari ini. Ya. Jadi saudara sekalian, kisah dalam Al-Qur'an ini ada pelajaran yang penting buat manusia. Makanya setelah Allah bercerita bahwa ini ayat di 81 kemarin ini ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansuruna fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan kepada Fir'aun, maka kami benamkan Qorun wa bidarihil arda, dan rumah tinggalnya, kampungnya, negerinya, tempat tinggal Qorun ke dalam tanah. Kami benamkan ke dalam tanah. Fama kana lahu min fi'ati yansuruna, maka tidak ada bagi dia dari satu orang pun yang mereka bisa menolong Qorun dari selain Allah. Hanya Allah yang bisa menolong manusia kalau dalam keadaan terdesak. Makanya kita berdoa, Allahumma ansur, Allahumma anjil muslimina fi Iran, Allahumma ansur muslimina fi Iran, gitu. Ya, kita berdoa untuk mereka. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang muslim yang ada di Iran sana, ya Allah, bantulah mereka. Karena mereka menghadapi dua kekuatan besar dunia ini. Tidak ada yang menolong. Saudara-saudara sekitarnya di sekeliling Iran itu, negara-negara Arab semuanya pro Amerika, kecuali Iran aja yang tidak mau. Tuh. Jadi saudara sekalian, Qorun ditenggelamkan, tidak ada yang bisa menolong dia selain Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan tiadalah ada dia termasuk orang-orang yang ditolong.
Qarun tidak termasuk orang yang ditolong. Ini di Quran Kementerian Agama ada di halaman 395 ini kalau di sini ya. 395 atau 396 di sini kira-kira. Nah, ini. Maka kami benamkan dia yaitu Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun fi'atun. Diartikan satu golongan, satu kelompok manusia. Tidak ada satu golongan pun yang akan menolongnya yang surunahu min dunillah selain Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Diartikan al-muntasir diartikan orang yang membela diri. Kementerian Agama mengartikannya begitu. Kalau kita mengartikan menerjemahkan Al-Quran dari bahasa aslinya ya seperti tadi ini ya. Wa ma kana, dan tidaklah ada dia, dan dia tidak ada. Dia siapa? Dia Qarun nanti tidak ada ya. Tidaklah ada dia minal muntasirin, dari orang-orang yang ditolong, diberi pertolongan. Jadi tidak ada yang bisa menolong dia, tidak bisa membela dia, enggak ada. Nah, setelah Qarun dibenamkan ke dalam tanah bersama seluruh harta kekayaannya, bayangkan itu. Seluruh harta kekayaan Qarun yang dia bangga-banggakan dibenamkan oleh Allah ke dalam tanah bersama pemiliknya dan bersama semua antek-anteknya, bersama semua pelayan setianya itu. Lalu yang terjadi berikutnya kata Allah, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams yaquluna waika annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula ammanallahu alaina la khasafa bina wa annahu la yuflihul kafirun. Nah, ini ayat bagus, ini ayat ya, dibaca di dalam bulan Ramadan kita ngerti ayat ini, tahu maksud ayat ini ya. Allah berfirman, wa asbaha, dan berpagi harilah ya, dan bersubuh-subuhlah. Asbaha itu berada di pagi hari ya, seperti sekarang ini nih, kita sedang asbaha, sedang berpagi hari. Wa asbaha, dan berpagi harilah, maksudnya menikmati pagi hari. Siapa yang menikmati pagi hari? Alladzina, orang-orang yang tamannau, mereka kemarin mengangan-angankan, mereka telah mengangan-angankan makanahu, kedudukan Qarun bil ams kemarin. Bil ams artinya kemarin, al ams itu kemarin. Jadi kemarin waktu pawai Qarun dengan memamerkan seluruh kekayaannya di pinggir jalan, orang pada nonton kan. Sebagian dari penonton tuh ada yang kepingin seperti Qarun. Aduh, enaknya ya jadi orang seperti Qarun ya, hartanya banyak sekali. Aduh, kepinginnya aku seperti dia. Yang lain bahkan celaka kamu ya. Jangan seperti Qarun tuh. Qarun enggak baik itu. Dia menggunakan kekayaannya bukan untuk beribadah kepada Allah. Dia menggunakan kekayaannya bukan untuk mencari akhirat, tapi untuk bersenang-senang aja di dunia ini. Tuh. Makanya ketika kemarin yang mengangan-angankan kedudukan Qarun ya, di pagi harinya yaquluna, mereka berkata, waika annallah, bahwasanya ternyata Allah itu, waika anna, seolah-olah, bukan seolah-olah, ini artinya
Ternyata Allah itu yabsutur rizqa, dia menghamparkan rezeki liman yasha, kepada orang yang dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, wa yaqdir, dan dia juga yang menakar, mengqadar, menetapkan. Ya, kalau Kementerian Agama mengartikannya begini, nih ya. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu, dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Qarun itu, yaquluna, mereka berkata, wa ka'annallaha yarzuqu man yasha, wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Diartikan, aduhai benarlah, kiranya, wa ka'anna, diartikan aduhai benarlah kiranya. Ya benarlah kiranya, bukan benarlah kiranya memang benar, bukan benar kiranya. Wa ka'annallah, aduhai ternyata benarlah Allah, yabsutur rizqa, yang melapangkan rezeki, liman yasha'u min ibadih, bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, wa yaqdir, dan dia juga yang membatasi, menakar, bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, wa yaqdir liman yasha'u min ibadih, maksudnya begitu. Ya. Jadi ada orang kaya raya, yang bikin dia kaya itu Allah. Ada orang miskin papa, yang bikin dia miskin papa juga Allah. Ada orang yang tidak kaya, tidak miskin, sedang-sedang saja, cukup-cukup saja rezekinya, itu juga Allah. Jadi semuanya itu yang ngatur Allah, Pak. Tadi ayatnya dibaca lagi nih. Yudabbirul amra minas samai ilal ard, tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Gitu ya ayatnya ya. Jadi Allah itu yudabbirul amr, dialah yang selalu mengatur segala urusan. Minas sama ilal ard, dari langit ke bumi. Semua urusan dari langit ke bumi itu urusannya Allah itu. Allah yang ngatur semuanya. Jadi urusan kita tiap hari dia yang ngatur Allah. Saudara santai aja. Laksanakan kewajiban kita. Selanjutnya kita bekerja, berusaha. Allah nanti akan membereskan urusan kita. Gitu caranya hidup. Nah, kita perlu apa dalam hidup ini? Perlu uang. Minta uang sama Allah. Ya Allah, beri saya uang ya. Saya enggak punya uang ya. Sepeser pun enggak punya ya Allah. Saya minta uang ya Allah. Boleh kok berdoa begitu, boleh. Sholat 2 rakaat dulu. Wudu, sholat 2 rakaat. Terus waktu sholat itu tidak ingat apa-apa kecuali Allah. La yuhaditsu bihi nafsih, dia tidak berbicara dengan dirinya. Dia bicara dengan Allah. Jadi kalau kita sholat kadang-kadang kita Allahu Akbar, baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita diam, imamnya baca kita diam, kadang-kadang ngelamun kita. Makanya kalau Abu Hurairah mengatakan, gimana sih dulu waktu Nabi sholat berjamaah dengan para sahabat, kami kan tidak boleh membaca apa-apa di belakang imam. Oh, iqra' bihi fi nafsika, iqra' biha fi nafsika. Kamu baca Al-Fatihah dalam dirimu, maksudnya dalam hatimu atau dalam bacaan yang kamu dengar sendiri. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah saya masih sehat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan dalam urusan agama dan urusan dunia ini. Oh, minta tolong sama Allah. Tuh, nanti ditolong oleh Allah. Nah, kadang-kadang kita sholat tapi pikirannya kemana-mana. Sampai imamnya lupa aja, kita nggak bisa mengingatkan. Kita sendiri tadi sampai mana imam tadi bacanya ya? Nah, karena nggak ngikutin. Konsentrasinya nggak pada bacaan imam. Nah, misalnya antara makmum dengan imam saling kerjasama. Imamnya lupa diingatkan gitu. Ya, kadang-kadang kita kan lupa. Nah, kalau orang mau sholat 2 rakaat, dia tidak berbicara dengan dirinya atau dia berdoa kepada Allah, apa yang dia minta Allah akan kasih. Silakan saudara buktikan. Ya,
Jadi wa ika annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa ika wa yaqdir. Ya, sampai situ kan. Dia membatasi bagi siapa yang di antara hambanya. Terus di kalimat berikutnya bunyinya begini. Nih. Laula amannallahu alaina, laula kalau tidak, lau kalau, la tidak. Loh, enak toh? Al-Qur'an itu bahasanya enak. Kalau kita membaca terjemahannya pusing malahan. Laula kenapa tidak, atau kalaulah tidak, laula kalaulah tidak, amanna bahwasanya memberi nikmat. Siapa memberi nikmat? Allahu Allah. Laula amannallahu, kalau tidak karena Allah memberi nikmat alaina kepada kami, la khosafa bina, sungguh tenggelam juga kami semua. Kami pun ikut tenggelam bersama Qarun. Oh, mereka berdiri di pinggir jalan kok. Qarunnya masuk ke dalam tanah, yang nonton tuh enggak masuk. Jadi Qarun dengan pasukan, dengan karyawan-karyawannya, dengan pelayan-pelayannya, ya, dengan penjaga-penjaganya semua ikut karnaval kok sepanjang jalan. Yang nonton di pinggir itu ada yang kepingin, ada yang bilang enggak boleh kamu pengen seperti Qarun itu, ya, jangan. Terus karena orang punya rezeki sendiri-sendiri. Ya, Qarun dikasih rezeki banyak, kamu kita enggak, udah biarin aja. Kamu jangan kepingin seperti dia, enggak bagus itu. Qarun itu contoh orang kaya yang enggak bagus, jangan kepingin seperti dia. Itu. Kalau tidak karena Allah memberi nikmat kepada kami, niscaya kami pun tenggelam bersama Qarun. La khosafa bina, sungguh tenggelam juga bersama kami. Itu. Tapi mereka yang nonton itu, yang ngomong kepingin dan yang ngomong jangan kepingin, itu dua-duanya enggak apa-apa. Karena tanah itu menenggelamkan Qarun itu, kakinya Qarun itu masuk. Orang-orang yang itu juga begitu, pada masuk kakinya pluk. Yang nyedot tanah kok, Allah yang nyuruh kok. Allah menyuruh itu menyuruh apa aja, Allah bisa. Menyuruh gunung pecah itu bisa kok, walaupun gunung itu dibuat dari batu, bisa. Kalau Allah menyuruh itu rudal-rudalnya Amerika itu enggak sampai ke Iran, dikembalikan ke Washington, bisa juga Allah kalau mau. Kita berdoa saja, minta pertolongan sama Allah sudah. Kalau sudah tidak ada jalan keluar lagi, sudah kepada Allah saja sudah. Serahkan diri kita, minta pertolongan kepada Allah. Ya, ini dalam Kementerian Agama menerjemahkannya seperti ini. Ini terjemahannya ini. Sekiranya laula amannallahu alaina, sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kami, la khosafa bina, tentu Dia Allah telah membenamkan kita pula. La khosafa, sungguh Dia Allah membenamkan bina kepada kami juga. Wa ika annahu la yuflihul kafirun, aduhai benarlah kiranya tidak akan beruntunglah orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Orang-orang kafir ini maksudnya orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Jadi orang kalau mengingkari nikmat Allah atau kafir nikmat kepada Allah, itu tidak akan beruntung hidupnya, tidak akan bahagia hidupnya. Ini ayatnya, ini loh ya. Wa ika annahu, aduhai ternyata bahwasanya dia, bahwasanya la yuflihu, tidak akan bahagia, tidak akan menang, tidak akan beruntung al kafirun, orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu enggak akan beruntung di dunia maupun di akhirat. Di dunia kelihatannya dia beruntung, kita melihat kelihatannya beruntung, tapi sesungguhnya tidak. Karena nanti mereka matinya tempatnya beda dengan yang beriman kok. Nah, setelah itu kemudian Allah mengingatkan umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam di ayat berikutnya ini kata Allah, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ini lagi bagus nih ayat ini. Allah kemudian mengingatkan setelah Allah bercerita tentang Qorun, lambang orang yang kaya raya, yang sangat kaya raya, tapi akhir hidupnya terbenam mati ke dalam tanah bersama semua kekayaannya, sehingga ketika kita memacul-macul tanah di belakang halaman kita lalu menemukan benda, ternyata benda itu guci, barang kuno, begitu dibuka guci atau peti tadi terisi uang emas. Nah, itu harta karun namanya. Bukan harta karun, harta korun yang tenggelam dalam tanah itu. Nah itu setelah Allah berbicara tentang orang kaya yang akhir hidupnya seperti itu, lalu Allah mengingatkan kita semuanya. Tilka darul akhirah, tilka itulah ad-darul akhirah, kampung akhirat, negeri akhirat atau rumah akhirat yang naj'aluha kami menjadikannya, kami telah menjadikan negeri akhirat, rumah akhirat, kampung akhirat itu lilladzina untuk orang-orang yang la yuriduna, mereka tidak menginginkan, tidak menghendaki uluwan fil ardh, ketinggian di bumi, kesombongan di bumi, tidak menginginkan sesuatu yang tinggi di bumi ini. Yang diinginkan ketinggian di sana, di akhirat sana. Ingin kedudukan yang tinggi tapi di akhirat, bukan di bumi ini, bukan di dunia ini. Itulah negeri akhirat yang kami ciptakan dia hanya untuk orang-orang yang di bumi ini tidak menginginkan ketinggian, tidak menginginkan jabatan yang tinggi, tidak menginginkan kedudukan yang tinggi di bumi ini, wala fasada, dan tidak pula kerusakan, orang-orang yang tidak menginginkan kerusakan. Nah, Donald Trump mau Netanyahu, Benyamin Netanyahu itu menginginkan kerusakan kok. Coba bayangkan nih, lagi berunding mengenai perjanjian baiknya bagaimana supaya senjata nuklir semua dilucuti. Jangan ada negara yang punya senjata nuklir, jangan ada yang produksi nuklir untuk bikin senjata. Padahal Amerika bikin senjata itu, Israel bikin senjata. Dia melarang orang lain. Tuh. Ya. Sedang berunding, belum pakai kata sepakat, tiba-tiba biasanya dirudal coba kepala negaranya coba. Ya Allah, apa enggak? Ngawur itu namanya, kan bikin kerusakan. Akhirnya apa? Perang sekarang ini. Itu kan gara-gara kelakuan Netanyahu itu. Ya, jadi kata Allah, itulah negeri akhirat yang kami telah menjadikannya hanya untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di bumi dan tidak pula kerusakan. Wal akibatu, dan akhir segala urusan hanyalah lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini diterjemahkan oleh Kementerian Agama seperti ini, ayat 83 ini. Ya. Tilkad darul akhiratu, negeri akhirat itu, naj'aluha kami jadikan, lilladzina la yuriduna uluwan fil ardh, bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Donald Trump menyombongkan diri nih. Kami akan datang dengan pasukan kami, dengan segala perlengkapan perang kami. Wah, peralatan perang mereka kan luar biasa, nggak ada tandingannya dengan Iran itu, nggak sebanding itu. Tapi kalau Allah turun tangan, segampang saja, selesai, dilipat semua itu, termasuk kapal induk Abraham Lincoln, kapal induk apa semua ditenggelamkan, bus gitu aja selesai sudah. Kalau Allah mau turun tangan. Ya. Jadi negeri akhirat itu saudara dijadikan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Makanya kita jangan menyombongkan diri. Nanti kita nggak dapat akhirat.
Nanti dapatnya kayak Fir'aun itu menyombongkan dirinya, kayak Donald Trump itu menyombongkan dirinya itu, menganggap remeh Iran. Ternyata dia bilang gampang aja itu menyelesaikan Iran itu selesai. Mana sampai hari keberapa ini sudah? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 7 hari belum takluk Iran. Padahal mereka kira dalam 3 hari habis selesai itu. Masih ada Allah. Orang-orang Iran itu masih banyak yang takut kepada Allah itu. Walaupun mereka Islamnya atau Muslimnya itu Muslim Syiah, ya bukan Muslim Sunni. Beda dengan kita di sini. Sholatnya pun caranya beda. Tapi mereka tetap bertuhan kepada Allah dan mereka bersalat kepada Nabi loh. Allahumma sholli ala Muhammad loh itu. Saya dengar ucapan mereka teriak-teriak itu. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Imamnya Al-Khamenei itu. Sholawat kepada Nabi, enggak sholawat kepada Ali kok. Makanya dia menasihati rakyatnya, kita jangan mau diadu domba oleh Inggris maupun Amerika. Isu perpecahan, isu perbedaan pendapat di kalangan muslimin antara Sunni dengan Syi'i, Sunnah dengan Syiah, itu yang dijadikan oleh mereka sebagai propaganda untuk memecah belah umat Islam. Supaya umat Islam enggak pernah bersatu, ya akhirnya kalah, lemah. Coba satu-satunya negara di Timur Tengah yang tidak mau tunduk sama Amerika itu cuma Iran. Saudi Arabia itu yang guru kami mengatakannya Yahudi Arabia, bukan Saudi Arabia. Yahudi Arabia aja tunduk sama Amerika. Qatar juga gitu, UEA juga gitu. Uni Emirat Arab yang bikin masjid di Solo itu. Ternyata itu pelaku tindak kekerasan seksual kepada anak-anak perempuan kecil-kecil. Itu dibuka di lik apa itu? Like apa yang lagi heboh itu apa? Epstein like ya, Epstein like tuh yang dia mengetahui rahasia kejahatan pemimpin dunia, dibikin bukannya dibongkar. Nah orang-orang Amerika mengatakan Donald Trump itu mengalihkan isu bahwa dia termasuk salah satu dari pemimpin dunia yang gak beres itulah. Untuk mengalihkan isu itu perang dia, nyerang Iran sana. Itu menurut orang-orang di Washington sana. Ya, kita cuma baca berita aja. Jadi saudara sekalian, ini loh, makanya kalau orang hidup ngikuti Al-Quran nih, gak akan ada kesalahan yang kita lakukan, gak akan ada pelanggaran hukum yang kita lakukan. Kita akan melanggar hukum kalau menyalahi Al-Quran. Itu pasti melanggar hukum sudah. Jadi negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, Ali Khamenei yang dibom meninggal dunia, kelihatan beliau duduk di kursinya tenang-tenangnya begini dalam keadaan meninggal dunia itu di fotonya ya toh. Mungkin beliau sedang duduk rapat gitu, dibom sama di rudal, tapi matinya biasa seperti orang sedang sholat gini posisinya. Masya Allah. Beliau kepingin mati syahid, dikabulkan oleh Allah mati syahid. Diajak sembunyi ke bunker nggak mau. Kamu suruh aku masuk ke bunker, bikinkan dulu bunker untuk seluruh rakyat Iran, baru aku mau masuk. Tuh pemimpin bujur-bujur itu, pemimpin yang benar itu. Bukan cari selamat sendiri itu ya. Jadi wal akibatu lil muttaqin. Nah, terus kenapa orang-orang yang bertakwa nanti akan mendapat akhir yang baik, kesudahan yang baik, ending yang baik, akhir yang baik dalam hidupnya? Karena mereka hidup sebagai orang yang bertakwa, yang enggak sembarangan berbuat, yang tahu aturan, mana yang boleh, mana yang tidak. Mereka jalani hidup ini dengan begitu. Makanya diterangkan di ayat berikutnya, ayat 84. Ini ayat 84 ya. Saya bacakan ayat berikutnya. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'at fala yujzal ladzina amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Ini yang dijalani oleh orang-orang bertakwa, yang diyakini dan dijalani. Mereka meyakini ayat ini.
Manja barang siapa nanti dia datang di akhirat bil hasanati dengan perbuatan baik, falahu maka untuk dia khairun balasan yang lebih baik, minha darinya dari kebaikannya yang dia kerjakan. Jadi kalau orang berbuat satu kebaikan balasannya 10 kebaikan. Baca Al-Quran 1 huruf ganjarannya seperti membaca 10 huruf. Baca 1 ayat seperti baca 100 bisa seperti baca 10 ayat. Bisa seperti baca 700 ayat. Bahkan ada Nabi mengatakan ada ayat Al-Quran yang kalau kamu baca maka seolah-olah kamu baca 1000 ayat. Padahal ayatnya cuma 3 ayat aja. Itu ya, yang ada surah Al-Hadid itu. Jadi kata Allah, siapa yang datang di akhirat dengan membawa kebaikan satu saja, maka untuk dia lebih baik darinya, maka balasan untuk dia lebih baik darinya dari satu kebaikannya. Wa man ja'at, sebaliknya siapa yang datang di akhirat sana bisayyiati, dengan satu kejelekan, satu perbuatan jelek, dosa, ya, fala yujza, maka tidaklah dia akan dibalas, alladzina, orang-orang yang amilu telah beramal as-sayyiat, kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa, illa kecuali seperti apa yang kanu adalah mereka ya'malun, mereka amalkan. Jadi kata Kementerian Agama begini, man jaa bil hasanati, barang siapa datang dengan membawa kebaikan, falahu khairum minha, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Wa man jaa bisayyi'at, dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, fala yujzal ladzina amilus sayyi'at, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan, ya, maka ya'malun, seimbang, ya, seperti dengan apa yang dulu mereka kerjakan. Itu loh pemahamurahnya Allah. Satu orang berbuat satu dosa, balasannya ya satu dosa. Tapi satu orang berbuat satu kebaikan yang berpahala, pahalanya itu 10. Jadi kalau berbuat kebaikan 1 kali, balasannya seperti berbuat kebaikan 10 kali. Berbuat dosa 1 kali, balasannya ya dihitung oleh Allah 1 keburukan, 1 dosa saja. Itu kan maha murah itu. Makanya Allah tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim dia. Tuh. Ini ayat yang ke-84. Pungkasane akhirnya maka 3 ayat ini, ya, 85, 86, 87, 88. Nah, ini besok pagi insya Allah, ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita berdoa dulu untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur Iran, Allahumma ansur Iran, Allahumma ansur Iran, Allahumma anjil muslimina fi Iran, Allahumma anjil muslimina fi Afghan, Allahumma anjil muslimina fi Palestin, Allahumma anjil muslimina fi sa'iri biladil muslimin, Allahumma anjil muslimina fi Indonesia wa fi sa'iri biladil muslimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Juga istri-istri kami, suami-suami kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga kami. Berilah mereka semuanya kesehatan, berilah mereka semuanya petunjuk ya Allah. Dan berilah mereka semuanya kesehatan dan kekuatan, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang mereka derita. Berilah mereka kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Jauhkan mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan mereka. Berilah mereka kemudahan dalam urusan rezeki mereka, urusan sekolah mereka, urusan jodoh mereka, urusan sekolah mereka, urusan pekerjaan mereka, urusan rumah tangga mereka, urusan dunia mereka, dan urusan akhirat mereka ya Allah. Ampunilah dosa kami semuanya, berilah rahmat kepada kami ya Allah. Tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus ya Allah. Beri kepada kami istiqomah dan anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.